Prosedur hukum acara pidana. Sumber tindakannya adalah adanya laporan, pengaduan, dan diketahui petugas. Kemudian penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh polisi. Kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh polisi atau PNS. Adanya tersangka dan adanya bantuan hukum. Penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, pasal 1 angka 5. Penyidik adalah setiap pejabat Polri, pasal 4. Kewenangan penyidik diatur dalam pasal 5. Kewenangan penyelidik diatur dalam pasal 5 karena kewajibannya menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dapat dicurigai, dan memeriksa tanda pengenal diri. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab karena perintah penyidik, melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadap seseorang kepada penyidik. Penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Itu diatur dalam pasal 1 angka 2. Penyidik adalah pejabat Polri, pejabat PNS yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Contohnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi. Kewenangan penyidik Polri yang diatur dalam pasal 7. Menerima laporan dan pengaduan, melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar, diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemungkinan diketahuinya suatu tindak pidana: tertangkap tangan karena adanya laporan, karena adanya pengaduan, diketahui sendiri atau melalui pemberitahuan dengan cara lain seperti dari media, pembicaraan, dan lain-lain, sehingga buat penyidik mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana. Penahanan. Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana selama 5 tahun. Tindak pidana tertentu sekalipun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Jenis-jenis penahanan: adanya penahanan hutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pra penuntutan, pasal 14 huruf B. Tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik, guna menghindari kesan bahwa jaksa atau penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan lanjutan. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang supaya diperiksa dan diputus oleh hakim. Itu diatur dalam pasal 1 angka 7. Surat dakwaan diatur dalam pasal 143, dibuat oleh penuntut umum dengan diberi tanggal dan ditandatangani yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Jika tidak memenuhi hal di atas, dakwaan batal demi hukum. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.
Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Kompetensi pengadilan negeri. Kompetensi absolut pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang Pengadilan Umum. Kompetensi relatif untuk perkara pidana pasal 84 KUHP didasarkan pada lokus deliktinya. Macam-macam acara pemeriksaan. 1. Acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat itu pemeriksaan tindak pidana ringan, ancaman pidana penjara atau kurungan maksimal 3 bulan, dan denda maksimal 7.500, dan tindak pidana penghinaan ringan, pasal 205 ayat 1. Perkara pelanggaran lalu lintas, pasal 211. Acara pemeriksaan singkat. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, diatur dalam pasal 203 ayat 1. Acara pemeriksaan biasa, pasal 183 KUHP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia peroleh, keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP. Pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Putusan pengadilan. Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka penuntut umum dipersilakan membacakan tuntutan. Kemudian penasihat hukum membacakan pembelaan dan pengambilan keputusan. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang pasal 1 angka 11. Isi putusan hakim adalah pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan dijatuhkan. Hak segera menerima atau segera menolak putusan. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan selama 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan. Hak mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada butir A. Menolak putusan. Upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak terdakwa maupun penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali pasal 1 angka 12. Terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam pasal 233 sampai 258, merupakan hak terdakwa maupun penuntut umum. Terdiri dari 2 macam upaya, yaitu upaya banding, upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kedua. Kedua, kasasi, upaya hukum terakhir atas putusan pengadilan tingkat banding ke MA. Upaya hukum luar biasa diatur dalam pasal 259 sampai 269. Terdiri dari pemeriksaan syarat kasasi demi kepentingan hukum, merupakan hak jaksa. Peninjauan kembali merupakan hak pidana atas putusan yang telah ingkrah. Jika diketemukan bukti baru diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara yang